tempat yang di map saja nggak ada. Mempraktekin ilmu hitam. Ratu Ilmu Hitam. Film ini diawali dengan perjalanan sekeluarga yang menuju ke panti asuhan yang terletak jauh dari perkotaan. Hanif membawa Nadia, istrinya, dan ketiga anak mereka ke panti asuhan tempat Hanif dulu dibesarkan. Tujuan mereka ke panti asuhan tersebut adalah untuk menjenguk Pak Bandi, yang merupakan pemilik sekaligus pengurus panti asuhan tersebut, karena beliau sedang sakit keras. Di tengah perjalanan, mobil mereka tak sengaja menabrak sesuatu. Saat dicek, ternyata itu hanya seekor rusa. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tetapi, faktanya yang mereka tabrak adalah seorang anak kecil. Singkat cerita, mereka pun sampai di panti. Mereka disambut pengurus panti, ia sepasang suami istri. Tidak lama kemudian, Anto dan Jeffrey tiba. Mereka dulunya teman satu panti Hanif. Mereka datang bersama istri-istrinya. Mereka pun masuk ke panti. Lalu Hanif bertanya, "Anak-anak panti kemana?" Maman menjawab, "Anak-anak yang lain sedang berkarya wisata, jadi di sini tinggal ada Rani dan Hasbi." Mereka pun bermalam di panti asuhan itu untuk memberi penghormatan terakhir buat orang yang telah mengasuh mereka sejak kecil. Anton dan Jeffrey sedang berada di luar, terlihat sedang berbincang serius. Dalam percakapan tersebut, mereka sedang membicarakan bagaimana jika Pak Bandi meninggal dunia dan panti ini dijual. Mereka mengkhawatirkan apa yang akan orang temukan di dalam panti. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa ada sesuatu rahasia yang mereka sembunyikan. Kemudian Hanif tidak sengaja melihat sesuatu ada yang menempel di kap mobilnya. Dia menemukan darah dan sebuah potongan kain. Akhirnya Hanif sadar bahwa yang ia tabrak tadi adalah seorang manusia. Lalu Hanif mengajak Jeffrey ke lokasi tabrakan tadi untuk memastikan hal tersebut. Sesampainya di sana, alangkah kagetnya mereka menemukan seorang anak perempuan. Dan Hanif menemukan bus anak-anak panti yang tengah berkarya wisata. Lalu Hanif masuk ke dalam bus. Dan betapa kagetnya lagi Hanif melihat anak-anak panti tersebut sudah tidak bernyawa. Di saat bersamaan, mereka semua yang ada di panti sedang makan malam bersama. Istri Anton ini adalah sosok wanita yang bersih dan gampang sekali alergi, sehingga ia harus menggunakan hand sanitizer setiap saat. Sedangkan istri Jeffrey ini, dia terobsesi akan tubuh yang kurus dan ideal, sehingga ia enggan untuk makan malam. Dan itu semua akan berkaitan dengan apa yang akan mereka alami. Di sisi lain, Hanif dan Jeffrey kembali ke panti. Hanif menyuruh Anton untuk melihat apa yang ada di kursi belakang. Ternyata itu adalah anak kecil yang ia tabrak tadi. Hanif dan Jeffrey pun menceritakan semuanya kepada Anton. Karena tidak ada sinyal, Anton pun ingin ke kantor polisi sendiri dan ingin melihat langsung di tempat kejadian. Sesampainya di tempat, ia langsung naik di atas bus. Tetapi hal aneh terjadi, di mana anak-anak panti berdiri dan membelakangi Anton. Saat itu juga, pintu bus tertutup dengan sendirinya dan terkunci. Ia juga melihat seseorang berdiri di luar. Sudah bisa dipastikan itulah Ratu Ilmu Hitamnya. Saat Anton mundur, ia tidak sengaja menginjak telur dan isinya ternyata serangga. Ia pun dikagetkan dengan anak-anak yang sudah berbalik menghadapnya. Tidak sampai di situ, serangga tadi sudah menggerogoti tubuh Anton dan akhirnya Anton pun meninggal. Di bagian istri Jeffrey yang mengalami keanehan, di mana saat istri Jeffrey ingin memotong buah menggunakan pisau, ia malah menyayat lemak di perutnya dan memotong lemak di bagian tenggorokannya. Saat Jeffrey datang, betapa kagetnya dia melihat istrinya sudah berlumuran darah dan segera membawanya ke rumah sakit. Di saat bersamaan, istri Anton yang sendirian di kamar juga mengalami hal keanehan. Saat sedang tidur, ia dijatuhi kelabang. Kelabang tersebut pun masuk ke dalam mulutnya. Ia pun keluar kamar sambil batuk. Mereka yang kebetulan akan membawa istri Jeffrey ke rumah sakit kaget melihat istri Anton memuntahkan darah dan mengeluarkan kelabang dari mulutnya. Lantas mereka pun langsung memutuskan untuk mengantar mereka secepatnya ke rumah sakit. Tengah perjalanan, mereka mengalami hal aneh lainnya, di mana mobil yang ia kendarai hanya berputar-putar di sana dan kembali ke jalan yang sama. Hanif pun buka suara. Ia mengingat kejadian seperti ini sudah pernah ia rasakan di 20 tahun yang lalu.
di mana waktu itu ada kebakaran di salah satu kamar panti. 3 anak perempuan berada di dalam kamar tersebut. Dan dari saat itu mereka mengetahui jika Ibu Mira pengurus panti telah melakukan praktek ilmu hitam dan menjadikan ketiga anak itu menjadi tumbal. Karena takut, Hanif, Jeffrey, dan Anton berusaha kabur dari sana. Namun mereka selalu berputar-putar sama halnya apa yang mereka alami saat ini. Ibu Mira pun dikurung di kamar dan menggedor-gedor kepalanya di balik pintu. Saat diperiksa, ia sudah meninggal. Pak Bandi pun menyuruh Hanif, Jeffrey, dan Anton menguburkan jasad Ibu Mira di bawah lantai kamar tersebut. Di saat bersamaan, anak-anak yang tinggal di panti ini juga mengalami teror yang serupa, di mana Hasbi tidak bisa mengendalikan tubuhnya sehingga ia menstaples mulutnya sendiri. Kemudian Haki yang saat itu sedang menonton rekaman panti sendirian. Awalnya rekaman itu terlihat sekelompok anak-anak yang sedang bermain, tetapi setelah itu terlihat sosok seseorang yang berjalan pincang, dan tiba-tiba sosok itu menampakkan kaki dan wajahnya. Haki pun berlari ke dalam ruangan, yang ternyata Hasbi berada di ruangan tersebut dengan keadaan mulut yang terstaples. Dan entah kenapa tiba-tiba Hasbi menodongkan senjata api. Terlihat tangan Hasbi seperti dikendalikan oleh sesuatu. Lalu, tembakan tersebut mengenai kaki Haki. Haki mencoba untuk bangkit dan kembali senjata api diarahkan ke kepalanya. Hanif dan semuanya kembali ke panti. Mereka dibuat kaget karena hilangnya Haki. Mereka pun mencari di setiap ruangan tetapi tidak ditemukan. Di saat bersamaan, Jeffrey yang menjaga istrinya di mobil dibuat terkejut saat melihat istrinya keluar dari mobil dan duduk di atas rumput. Ternyata dia sedang memakan ulat bulu. Seketika Jeffrey menyadarkannya bahwa yang dia makan adalah ulat bulu. Dia pun jatuh pingsan. Di sisi lain, Nadia yang mencari Haki di kamar Pak Bandi tidak sengaja menemukan sebuah kotak di bawah ranjangnya. Kotak inilah yang akan mengungkap semuanya dan faktanya tentang kejadian 20 tahun lalu, di mana Ibu Mira melakukan praktek ilmu hitam itu. Sebenarnya beliau melakukannya untuk melindungi anak-anak panti dari kelakuan Pak Bandi, yang ternyata adalah seorang pedofil dan memiliki gangguan kelainan, di mana dia juga suka mengoleksi foto-foto anak panti tersebut, dan foto-foto itulah yang ada di dalam kotak tersebut. Pak Bandi lalu memfitnah Ibu Mira hingga dirinya dikurung sampai ia meninggal di kamar tersebut. Bisa disimpulkan, semua yang terjadi sekarang adalah bentuk balas dendam atas kematian Ibu Mira. Pertanyaannya, jika Ibu Mira sudah meninggal, lantas siapa yang melakukan ini semua? Saat mereka semua dibuat bingung, tiba-tiba anak perempuan yang Hanif tabrak tadi terbangun dan masuk ke dalam panti. Ternyata anak tersebut belum meninggal. Lalu ia menceritakan apa yang sudah terjadi. Saat itu, ia dan anak-anak panti lainnya sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba bus mereka kehilangan kendali dan jatuh ke ladang. Lalu seorang perempuan misterius masuk ke dalam bus. Tiba-tiba anak-anak panti terlihat seperti kerasukan dan membentur-benturkan kepalanya hingga berdarah. Dia yang kebetulan sedang mendengarkan lagu menggunakan handphone di telinganya ternyata tidak terpengaruh. Kemudian dia berlari keluar dari bus, yang akhirnya tertabrak oleh mobil Hanif. Hanif yang emosi kemudian masuk ke kamar dan mencekik Pak Bandi. Tidak sengaja Hanif menemukan satu foto dari kotak tersebut. Foto itu ada Ibu Mira bersama seorang bayi, dan bayi tersebut adalah Murni yang ternyata anak kandung Ibu Mira yang tinggal di panti, dan Murni juga salah satu teman-teman Hanif waktu di panti. Itu berarti yang melakukan ini semua adalah Murni, dan dia adalah Ratu Ilmu Hitamnya. Hasbi yang tersadar membawa Haki yang tengah pingsan. Dengan cepat Hanif dan yang lain memutuskan untuk segera pergi dari sana. Saat sudah di luar, tiba-tiba sang Ratu Ilmu Hitam sudah melayang di udara dan mendarat di atas mobil. Yang lain masuk di dalam panti. Yang tertinggal hanya Hanif, Haki, dan Nadia. Hanif pun terdorong. Nadia melihat tersebut langsung mengambil celurit dan tiba-tiba Nadia dipukul batako oleh Rani dari belakang. Saat tersadar, Nadia sudah berada di dalam panti. Kemudian dia mencari yang lainnya.
Dari sini kalian akan melihat siksaan yang akan mereka alami. Dimulai dari istri Anton yang mengalami gatal-gatal hingga punggungnya mengeluarkan binatang. Jeffrey juga mengalami siksaan serupa di mana jari-jari dan lengannya patah dengan sendirinya. Maman Siti Hasbi dan anak perempuan yang tertabrak tadi juga hanya bisa duduk tak bergerak sambil disiram oleh air panas. Dan Sandi Dina anaknya juga disiksa di ruangan yang lain. Terakhir ada Hanif, Haki, dan Pak Bandi yang ada di ruangan lain juga. Nadia menghampiri Hanif dan saat ingin ke Haki tiba-tiba dia terpelanting ke belakang. Dan muncullah sang Ratu Ilmu Hitam. Dia juga memaksa Nadia untuk menebas leher Hanif. Tapi tiba-tiba Haki menusuk Ratu Ilmu Hitam dengan sebuah obeng. Seketika celurit yang dipegang Nadia terlepas dan Nadia langsung menyerang dengan menebas leher Ratu Ilmu Hitam sampai kepalanya terlepas. Namun bukan Ratu Ilmu Hitam namanya jika dia tidak bisa bangkit lagi. Dia pun mengambil kepalanya lagi dan seketika kembali utuh. Nadia yang sigap langsung melemparkan sebuah lilin kepada si Ratu Ilmu Hitam. Dan apinya langsung menyebar dan membakar dirinya. Mereka pun kabur, dan Pak Bandi pun meninggal akibat kebakaran itu. Mereka kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan di akhir cerita terlihat dua orang lelaki yang sedang mensurvei ingin membeli panti asuhan tersebut. Intinya, si Murni anak Bu Mira ini selama 20 tahun belajar mengilmu dan akhirnya bisa menjadi Ratu Ilmu Hitam dengan tujuan ingin membalas dendam kepada Pak Bandi, Hanif, Jeffrey, dan Anton. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hendaklah menggunakan ilmu yang kita miliki untuk kepentingan yang baik, jangan dipakai untuk balas dendam. See you in the next video. Bye-bye.